Ferdinand Lumban Tobing, pahlawan nasional dari Tapanuli yang menjaga Indonesia di masa paling genting. 1. Masa muda dan pendidikan. Ferdinand Lumban Tobing lahir pada 19 Februari 1896 di Sibolga, Tapanuli. Ia termasuk generasi awal pribumi yang berhasil mendapatkan pendidikan tinggi di zaman kolonial. Ia menempuh pendidikan dokter di STOVA, Sekolah Kedokteran Bergengsi di Batavia. Di masa inilah nasionalisme tumbuh kuat. Ia melihat langsung ketidakadilan kolonial, diskriminasi pendidikan, dan penderitaan rakyat yang dijajah. 2. Dokter rakyat yang menjadi pejuang. Setelah lulus, Ferdinand pulang ke Sumatera. Sebagai dokter, ia dikenal rendah hati, dekat dengan rakyat, serta sering mengobati tanpa meminta bayaran. Namun, bagi Ferdinand, pengabdian terbaik bukan hanya lewat pengobatan, tetapi juga perjuangan politik. Ia bergabung dengan organisasi pergerakan lokal dan kemudian menjadi tokoh penting yang menyatukan masyarakat Tapanuli. 3. Tokoh penting di zaman Jepang. Ketika Jepang masuk ke Indonesia 1942, Ferdinand ikut terlibat dalam lembaga-lembaga pemerintahan bentukan Jepang seperti Chuo Sangiin. Meski berada di sistem Jepang, ia termasuk tokoh yang diam-diam mendorong lahirnya pemerintahan Indonesia. Ia menggunakan posisinya untuk mengamankan tokoh-tokoh Tapanuli dan menyiapkan kekuatan politik di wilayah Sumatera. 4. Pasca proklamasi, menjaga Sumatera dari kekacauan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Sumatera masuk ke masa genting. Kekosongan kekuasaan, ancaman serdadu Jepang, dan kedatangan kembali Belanda. Ferdinand Lumban Tobing diangkat sebagai residen Tapanuli. Tugasnya ekstrim, mengambil alih kekuasaan Jepang, mengorganisir pemerintahan republik, menyatukan kelompok-kelompok pemuda, dan menangkal infiltrasi nikah. Di bawah kepemimpinannya, Sumatera Utara menjadi salah satu daerah paling cepat yang berhasil mengibarkan bendera republik secara resmi. 5. Menteri Republik Indonesia. Berkat kecerdasannya, ia kemudian dipanggil ke pusat. Ferdinand Lumban Tobing dipercaya menduduki berbagai jabatan penting, seperti Menteri Penerangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial. Ia termasuk sedikit tokoh Sumatera yang aktif dalam pemerintahan pusat sejak awal Republik berdiri.